Pernah merasa lelah, tapi tetap memaksa diri untuk lanjut bekerja, berpikir, atau berkegiatan? Kalau iya, kamu nggak sendirian. Banyak orang menganggap istirahat itu cuma selingan, bukan kebutuhan. Padahal, otak dan tubuh kita itu kayak ponsel kalau dipakai terus, tanpa diisi ulang, ya bisa mati total. Istirahat bukan cuma soal rebahan atau tidur siang, walaupun itu juga penting. Ini soal memberi tubuh dan pikiran jeda, agar bisa kembali segar. Kalau kamu terus-terusan memforsir diri, yang ada malah burnout alias kelelahan fisik dan mental yang bikin segalanya terasa berat. Pernah merasa mudah marah, nggak fokus, atau bahkan tiba-tiba kehilangan motivasi? Bisa jadi itu alarm dari tubuh yang bilang, "Hey, aku butuh istirahat." Selain mencegah burnout, istirahat juga bikin otakmu lebih tajam. Ketika kamu memberi diri sendiri waktu untuk berhenti sejenak, otak punya kesempatan buat mengolah informasi, meningkatkan kreativitas, dan memperbaiki kemampuan berpikir. Nggak heran kalau ide-ide brilian sering muncul saat kamu sedang santai, bukan pas lagi sibuk memaksakan diri. Jadi bukannya bikin kamu malas, istirahat justru bikin kamu lebih produktif. Dengan memberi waktu buat recharge, kamu bisa bekerja lebih efektif, menyelesaikan masalah dengan lebih jernih, dan merasa lebih bahagia. Mulai sekarang, coba ubah cara pandangmu tentang istirahat. Ini bukan tanda kelemahan atau kemalasan, tapi bagian penting dari kesuksesan. Karena kalau tubuh dan pikiranmu sehat, kamu bisa melakukan segalanya dengan lebih baik. Kamu mungkin sudah tahu kalau istirahat itu penting, tapi tahu saja nggak cukup kalau nggak dipraktikkan. Banyak orang sadar mereka butuh istirahat, tapi tetap aja susah meluangkan waktu. Rasanya selalu ada hal yang lebih mendesak, padahal kalau kamu terus mengabaikan istirahat, ujung-ujungnya produktivitas juga bakal anjlok. Jadi gimana caranya supaya istirahat jadi bagian dari rutinitas? 1. Jadwalkan waktu istirahat. Coba anggap istirahat seperti rapat penting atau deadline kerja. Kalau pekerjaan dan meeting selalu ada di kalendermu, kenapa nggak sekalian masukin waktu istirahat juga? Mau itu 10 menit buat jalan-jalan, sejam buat baca buku, atau 1 hari penuh buat benar-benar lepas dari urusan kerja, semua itu bisa membantu otak dan tubuhmu pulih. 2. Tetapkan batasan yang jelas. Kalau kamu nggak bilang ke orang lain kalau kamu butuh istirahat, jangan kaget kalau mereka terus mengganggumu. Jadi komunikasikan dengan jelas kapan kamu nggak bisa diganggu. Matikan notifikasi, kasih tahu teman atau keluarga, dan berani bilang, nanti ya, kalau ada yang minta tolong pas kamu lagi butuh waktu untuk diri sendiri. 3. Mulai secara bertahap. Nggak harus langsung liburan panjang ke Bali buat bisa menikmati istirahat. Mulai dari hal kecil, seperti tidur lebih awal, nyisiin waktu buat hobi, atau sekadar ngeteh sore tanpa distraksi. Seiring waktu, kamu bakal lebih terbiasa dan makin menghargai momen-momen istirahat itu. Ingat, kalau kamu nggak memprioritaskan istirahat, tubuhmu yang bakal maksa kamu istirahat, dan biasanya caranya nggak enak, entah dengan sakit atau burnout. Jadi, lebih baik istirahat dengan sadar daripada dipaksa, kan? Oke, kamu sudah paham pentingnya istirahat dan mulai menjadwalkannya. Tapi, ada satu jebakan yang sering terjadi, yaitu kamu istirahat, tapi pikiran tetap sibuk. Lagi rebahan, tapi masih kepikiran kerjaan. Lagi liburan, tapi tangan gatal buka email. Kalau kayak gini, ya nggak benar-benar istirahat. Istirahat bukan cuma soal nggak ngapa-ngapain. Justru, melakukan hal yang kamu suka bisa jadi bentuk istirahat terbaik. Coba ingat kapan terakhir kali kamu melakukan sesuatu yang benar-benar bikin bahagia. Mungkin jalan-jalan di taman, baca buku favorit, atau sekadar dengerin musik sambil selonjoran. Kegiatan-kegiatan ini bukan cuma mengisi waktu, tapi juga mengisi ulang energi. Pernah nggak sih, kamu makan tapi nggak sadar udah habis? Atau ngobrol sama temen tapi pikiran melayang ke tempat lain? Nah, ini yang bikin istirahat jadi kurang efektif. Coba latih mindfulness. Saat istirahat, fokus pada apa yang kamu lakukan. Rasakan setiap momennya. Kalau lagi jalan-jalan, nikmati angin sepoi-sepoi. Kalau lagi ngopi, hirup aromanya. Rasakan kehangatannya.
Dengan begini, istirahatmu jadi lebih bermakna. Setelah istirahat, coba perhatikan bagaimana perasaanmu. Lebih segar? Lebih fokus? Ini penting supaya kamu sadar bahwa istirahat itu memang punya efek positif. Semakin kamu melihat manfaatnya, semakin kamu akan menjadikannya kebiasaan. Jadi jangan sekadar istirahat, tapi nikmati setiap momennya. Karena istirahat yang berkualitas itu yang benar-benar kamu rasakan, bukan cuma formalitas. Pernah merasa susah beralih dari mode kerja ke mode santai? Udah pulang kerja, tapi kepala masih muter-muter mikirin deadline? Nah, itu tandanya kamu butuh ritual dekompresi semacam jembatan yang membantu tubuh dan pikiranmu beralih dari sibuk ke rileks. Anggap ini seperti tombol shutdown buat otakmu. Bisa sesimpel jalan-jalan sebentar setelah kerja, nyalain musik yang bikin rileks, atau mandi air hangat. Kalau kamu bekerja dari rumah, coba ganti baju setelah selesai kerja. Hal sesederhana ini bisa memberi sinyal ke otak bahwa waktunya santai. Jangan langsung loncat dari satu tugas ke tugas lain tanpa jeda. Coba ambil napas dalam-dalam beberapa kali sebelum lanjut ke aktivitas berikutnya. Kedengarannya sepele, tapi efeknya besar. Napas dalam bisa menurunkan stres dan membantu kamu merasa lebih tenang. Apapun ritual yang kamu pilih, lakukan secara konsisten. Semakin sering kamu melakukannya, semakin cepat tubuh dan pikiranmu terbiasa untuk mematikan mode kerja dan beralih ke mode santai. Ini seperti menciptakan kebiasaan baru yang bikin istirahat jadi terasa lebih sah dan nggak bikin bersalah. Ingat, istirahat itu bukan sekadar berhenti bekerja, tapi juga soal bagaimana kamu bisa benar-benar menikmati momen santai tanpa terbebani pikiran. Dengan ritual dekompresi yang pas, kamu bisa menjalani hari dengan lebih seimbang tanpa merasa terus dikejar-kejar kesibukan. Banyak orang masih berpikir kalau istirahat itu kemewahan atau malah tanda kemalasan. Padahal, kalau dipikir-pikir, mana ada mesin yang bisa jalan terus tanpa berhenti? Bahkan mobil balap pun butuh pit stop. Nah, kamu juga sama kalau mau sukses jangka panjang, istirahat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Coba bayangkan atlet profesional. Mereka nggak latihan 24 jam sehari kan? Justru, mereka punya jadwal istirahat yang terencana supaya tubuhnya bisa pulih dan performa tetap maksimal. Hal yang sama berlaku buat kamu. Kalau terus-terusan memaksakan diri tanpa jeda, yang ada bukan makin produktif, tapi malah kelelahan dan kehilangan kreativitas. Kalau kamu pecahin telur dari luar, isinya bakal rusak. Tapi kalau telur pecah dari dalam, itu tandanya kehidupan baru dimulai. Sama seperti kamu, pertumbuhan terbaik terjadi dari dalam, dan itu butuh waktu. Istirahat adalah cara tubuh, pikiran, dan emosimu berkembang dengan sehat. Coba perhatikan tanaman. Kalau nggak pernah dikasih air dan sinar matahari, ya pasti layu. Begitu juga dengan kesehatan fisik, mental, dan emosionalmu. Kalau terus dipaksa kerja tanpa istirahat, lama-lama kamu bakal kehilangan semangat dan kelelahan total. Jadi, mulai sekarang, rawat dirimu seperti merawat sesuatu yang berharga. Jadi, berhenti melihat istirahat sebagai penghalang sukses. Justru, istirahat adalah bagian dari strategi sukses yang cerdas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.